Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, seperti biasa nih, kali ini aku mau share lagi aktivitas aku dan juga pastinya kegiatan aku ya. Dan ini tuh kegiatan aku di malam hari. Aku tuh mau food prep, terus aku juga mau masak teman-teman malam hari ini. Karena kan seperti yang kalian tahu, aku tuh tadi ke pasar, terus juga pulangnya udah malam gitu kan. Jadi di sini aku tetap pengen nge-food prep ini semua biar besok itu tuh aku lebih lebih plong juga gitu ya. Terus juga nggak terlalu banyak kegiatan gitu ya. Terus juga bakalan lebih santai dan pastinya bakalan lebih lebih happy aja gitu kalau misalnya malam-malam kayak gini tuh udah menyelesaikan pekerjaan yang lumayan bikin riweh ya teman-teman. Dan aku juga sengaja pengen masak malam hari ini agar apa? Agar besok pagi aku tuh nggak terlalu riweh dengan kerjaan, karena malam hari ini kan aku udah lumayan sibuk ya, udah lumayan capek juga badan. Jadi besok tuh aku nggak pengen lagi terlalu banyak kegiatan banget gitu ya di subuh-subuh gitu teman-teman. Jadi palingan pagi-pagi bikinin bekalnya Pak suami, habis itu udah deh gitu ya, bisa lanjut kerjaan yang lain gitu. Jadi nggak harus pagi-pagi tuh riweh dengan masakan gitu teman-teman. Kalau makan malam, kami semua udah pada makan malam ya teman-teman, karena tadi kan Pak suami juga sama anak-anak udah makan di pasar, dan aku tuh sebelum berangkat ke pasar tuh udah makan di rumah teman-teman. Jadi hari ini ya maksudnya malam ini tuh aku masak ya memang buat besok pagi gitu. Jujur ya teman-teman, aku tuh kan lumayan sering begadang ya, bukan lumayan sering, hampir setiap malam aku begadang, karena terkadang itu aku tuh ngedit di malam hari, terkadang juga ya cuma scroll-scroll aja, mungkin karena sudah terbiasa aku tuh tidur di malam, tengah malam gitu ya. Jadi kalau misalnya tidur cepat itu aku ngerasa malah mataku nggak bisa tidur gitu teman-teman. Ditambah lagi kan si Twin itu tidurnya itu memang baru jam 10-an, itu baru anak-anak tuh mau mulai baring gitu ya. Dan kalau tertidurnya itu ya palingan jam 11-an baru anak-anak itu tertidur teman-teman. Jadi itu tuh yang bikin aku tuh kayak pas mereka belum tidur aku tuh ngantuk gitu ya. Ntar pas anak-anak tuh udah tidur malah ngantuknya hilang gitu. Jadi kadang tuh ya kebablasan sampai jam 12 baru aku tuh tidur kayak gitu teman-teman. Dan kadang di malam hari juga gitu ya, kalau misalnya aku ngerasa editanku udah numpuk gitu ya, biasanya aku malam hari juga nyelesain editanku biar besok pagi tuh tinggal di voice over aja. Kadang gitu juga, kadang sih cuma scroll-scroll doang gitu ya, kayak scroll-scroll Facebook ataupun scroll-scroll Shopee ya teman-teman. Sekarang-sekarang ini kan udah mulai masuk di awal tahun, dan insya Allah nggak bakalan lama lagi kita bakalan memasuki bulan Ramadan ya. Kalau nggak salah di bulan 3 ya teman-teman, kita bakalan bulan menyambut bulan Ramadan gitu ya. Nah aku juga pengen banget dari sekarang tuh kalau misalnya ada rezeki pengen juga nyicil-nyicil beli kebutuhan lebaran gitu ya, kayak misalnya pakaian buat anak-anak gitu. Kalau misalnya buat aku sendiri mah nggak punya pakaian nggak apa-apa gitu ya teman-teman, yang penting anak-anak itu punya gitu. Makanya aku tuh pengen banget dari sekarang kalau misalnya ada rezekinya pengen aku scroll gitu ya di Shopee, siapa tahu ada yang yang bajunya itu bagus dan juga ongkirnya nggak mahal. Pengen banget aku cicil buat beliin buat anak-anak kayak gitu teman-teman, biar nanti tuh nggak terlalu berat gitu ya akunya. Karena ya seperti yang kalian tahu, aku tuh sekarang nggak ada yang ngasih THR, dan kayak gajian di YouTube juga sekarang ini belum tentu bisa setiap bulan gitu ya. Dan ya jadi kayak ya berusaha aja lah sekarang ini nabung dari uang yang ada untuk mempersiapkan lebaran. Alhamdulillahnya aku juga udah ada sinking fund sih teman-teman buat lebaran gitu ya. Jadi kayak buat beli kebutuhan baju-baju gitu. Nah itu tuh udah ada sinking fundnya juga gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya ada waktu pengen banget nyicil-nyicil gitu ya. Nah di antara kalian udah ada belum nih teman-teman yang nyicil-nyicil buat beli-beli baju lebaran gitu ya. Walaupun memang puasanya juga masih lama ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah buat jaga-jaga aja, karena ntar kalau dibeli sekaligus semuanya malah nggak ada budgetnya gitu kan. Jadi ya kalau misalnya bisa dicicil ya kenapa enggak gitu ya menurut aku.
Dan kalau misalnya buat kalian nih teman-teman yang sekarang ini tuh pengen banget punya sinking fund buat dana lebaran tuh juga menurut aku masih belum terlambat ya. Walaupun kayak cuma 5.000 sehari atau 10.000 sehari, teman-teman itu wajib banget sih teman-teman kalian itu mulai gitu ya. Nggak apa-apa, ini belum terlambat juga kok ya, daripada nggak sama sekali kan. Jadi menurut aku juga nggak apa-apa gitu teman-teman, kalau misalnya dari sekarang itu kita mulai-mulai buat mempersiapkan nanti kebutuhan di bulan puasa gitu. Oh ya teman-teman, kita balik dulu ke videonya ya. Nah itu ada sayuran, sawi sama kangkung. Itu aku nggak masukin ke dalam food container ya teman-teman, karena aku tuh pengen buru-buru banget nyelesain ini semua kerjaan aku gitu ya. Jadi itu biarin aja sayurnya di dalam kresek. Tapi itu kalau dalam kresek kayak gitu, asalkan kreseknya itu rapet tutupnya, itu bakalan awet kok teman-teman. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di sini aku juga bersihin ayam dan juga pengen lanjut juga bahas ke cerita yang tadi ya teman-teman, tentang bulan Ramadan gitu ya. Nah teman-teman, menurut aku pribadi ya teman-teman, kalau di tempat di sini sepengetahuan aku gitu ya, di sini tuh kalau misalnya di bulan Ramadan teman-teman, itu pekerjaan-pekerjaan gitu ya, itu nggak terlalu ada gitu ya. Maksudnya pekerjaan kayak Pak suami lah gitu ya, kayak ke kebun gitu-gitu tuh nggak terlalu ada. Palingan nanti tuh kerjaan yang di bulan Ramadan palingan manen ya teman-teman, panen tetap. Dan Pak suami tuh setiap minggu ada jadwal panen tetap ya, nggak setiap hari sih, palingan kayak dalam seminggu tuh ada 3 hari yang udah pasti-pasti lah gitu manen ya, kalau misalnya nggak ada kendala gitu. Cuman ya balik lagi teman-teman, sekarang itu kan juga lagi musim hujan, sering banjir. Nah itu juga bisa jadi kendala sih. Tapi ya makanya teman-teman, aku tuh sekarang ini tuh daripada gitu ya ntar di bulan Ramadan kerjaan itu nggak terlalu ada gitu ya, malah nggak punya persiapan gitu ya, makanya aku pengen banget dari sekarang itu kayak lebih hemat juga pastinya gitu ya. Dari segi uang itu pengennya lebih ditabung buat persiapan jaga-jaga di bulan Ramadan, terus juga persiapan buat di lebaran nanti gitu ya, biar nggak terlalu ngos-ngosan gitu teman-teman buat nyari budgetnya gitu ya. Dan walaupun sekarang aku belum bisa gajian gitu ya teman-teman di YouTube, karena emang lagi seperti yang aku bilang kemarin benar-benar turun drastis. Nggak apa-apa, semoga nanti pas di bulan Ramadan atau di lebaran aku bisa gajian gitu ya, jadi uang yang aku punya gitu bisa buat tambah-tambahan keperluan lebaran gitu. Karena lumayan ya teman-teman, 1 jutaan itu juga udah ngebantu banget gitu ya. Tapi ya balik lagi, semoga aja nggak nyampe ke lebaran, nggak nyampe ke puasa sama lebaran aku bisa gajian, amin. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya ya. Nah ini aku udah selesai kan buat food prep tadi. Food prepnya juga nggak terlalu banyak. Dan ini aku lanjut mau masak-masak pastinya. Dan itu tuh di tungku atau di kompor aku lagi ngerebus air minum juga buat ngisi termos ya. Ngerebus air panas buat ngisi termos. Jadi nanti pas anak-anak mau tidur minum susu udah enak. Terus juga sebelahnya aku juga lagi ngungkep ayam juga ya teman-teman. Pokoknya di sini serba disambi-sambi. Sebenarnya kalau pas lagi buru-buru kayak gini teman-teman, itu sebenarnya kurang apa ya, kurang enak bikin video gitu teman-teman. Karena ya jadinya kayak apa ya, kayak bingung sendiri gitu mau megang yang mana gitu teman-teman. Karena kalau di video itu otomatis jadi lebih lama gitu ya. Padahal kita pengen satset gitu ya. Tapi ya apalah daya, beginilah kalau konten kreator ya teman-teman. Kalau misalnya nggak di video itu rasanya itu kayak sayang banget. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih sekarang? Dan kalian itu lagi masak apa hari ini gitu ya, atau pengen masak apa hari ini, ataupun mungkin udah masak nih teman-teman, boleh ya teman-teman tulis di kolom komen. Kalau aku mah masaknya yang simple aja ya teman-teman, itu ada tahu, kalian bisa lihat lah ya, palingan ya menunya gitu-gitu aja sih. Dan ini untuk airnya udah mendidih teman-teman. Terus ini aku mau langsung aja salin ke dalam termos. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga ya teman-teman, ini ngerebus air minum. Walaupun ya teman-teman air minum itu tuh kadang lumayan cepat habisnya, apalagi kalau misalnya Pak suami itu bawa kopi ke tempat kerja gitu ya. Kadang malam hari kan Pak suami ngopi, siang kadang pagi tuh dia bawa kopi ke tempat kerja gitu. Nah kalau aku sendiri teman-teman sekarang tuh udah ngurang-ngurangin kopi ya, walaupun aku masih tetap kayak beli-beli kopi gitu ya. Cuman teman-teman aku tuh udah ngurangin banget ngopi. Cuman beli kopi tuh tetap karena ya buat Pak suami ya teman-teman. Karena ya Pak suami tuh sering banget nanyain kopi gitu ya. Jadi nggak bisa juga kopi tuh nggak ada di rumah gitu. Makanya aku tetap stok kopi. Walaupun kadang itu godaannya tuh menurut aku lumayan
berat gitu ya teman-teman, apalagi karena aku kan udah biasa ngopi gitu, tiba-tiba nggak ngopi itu rasanya ada yang aneh gitu ya, tapi itulah yang harus aku lawan. Jadi sekarang ini lagi ngurangin kopi banget. Kalau pengen banget gitu ya ngopi baru aku ngopi, kalau nggak aku bakalan tahan. Oke teman-teman, ini tahu udah selesai aku goreng, terus juga teri udah selesai juga buat aku goreng ya teman-teman. Ini tuh tinggal numis sih sambelnya doang, alhamdulillah ya. Nah, kalau misalnya di malam hari teman-teman udah kelar kayak gini tuh ya, besok pagi tuh beneran deh plong banget rasanya. Tapi ya ini tuh habis masak-masak, habis food prep, badan tuh rasanya lengket, keringetan banget teman-teman. Jadinya kayak mau tidur itu wajib banget sih cuci-cuci. Karena kalau mandi tuh nggak mungkin ya teman-teman. Aku tuh kalau misalnya mandinya malam-malam banget kayak gini, tulangku tuh suka ngilu-ngilu gitu loh teman-teman. Jadi palingan nanti kayak cuman dicuci-cuci sekilas aja gitu ya, terus baru deh ganti baju ya teman-teman, karena ya nggak kebayang sih tidur pakai baju ini, ya Allah lengket banget, terus juga rasanya gerah banget. Dan ini sambalnya udah mateng, alhamdulillah. Langsung aja aku masukin deh tahu dan juga si ikan terinya. Jadi ini aku aduk-aduk dan aku pindahin ke dalam piring seperti ini. Akhirnya selesai juga ya teman-teman masakan aku. Ya Allah rasanya lega banget nih teman-teman. Tinggal disimpan aja ini tuh nanti, terus baru deh tinggal lanjut ngeberes-beresin doang. Dan juga habis itu bisa buat istirahat gitu ya teman-teman. Nah di sini aku lanjutin buat bersih-bersih dapur ya teman-teman. Pokoknya ini nggak boleh banget di skip. Ini tuh wajib banget dilakukan walaupun badan tuh rasanya udah capek. Tapi kalau misalnya kita itu ninggalkan dapur dalam keadaan berantakan gitu, itu bakalan lebih capek lagi sih nantinya ya. Jadi udah sini aku mau beresin dapur. Tapi sebelum itu aku pindahin dulu ayam yang udah aku ungkep tadi ini ke dalam wadah. Ini tuh memang masih anget ya teman-teman. Jadi aku nggak tutup dulu, aku biarin dulu. Nanti setelah dingin baru aku tutup dan aku simpan ke dalam kulkas gitu. Nah ini aku bersihin dulu untuk meja kompor aku semuanya. Ini tuh aku ngebersihinnya tuh nggak yang bener-bener kinclong banget gitu ya teman-teman, karena ini aku juga nggak kasih air itu ya, air cuci piring gitu, nggak, maksudnya air cairan pencuci piring, karena ini aku beneran deh pengen banget cepet-cepet ngelarin ini gitu ya. Dan besok pagi kan aku juga mau bersihin dapur lagi pastinya ya teman-teman, pagi-pagi tuh wajib. Jadi ini aku bersih-bersihinnya nggak yang terlalu gimana banget gitu ya. Pokoknya ini udah dibersihin aja gitu ya, udah kelihatan bersih aja gitu udah. Oke, setelah bersih-bersih dapur, di sini aku lanjutin aja buat nyupir biar cucian piringku ini besok itu udah nggak ada lagi gitu ya di wastafel. Karena teman-teman aku tuh ya kalau misalnya ngelihat cucian piring itu nggak ada gitu ya, maksudnya ngelihat wastafel kosong, rasanya itu kayak bener-bener seneng gitu loh teman-teman, bahagia gitu ya, kayak ngerasa semangat aja mau ngapa-ngapain gitu teman-teman. Pokoknya salah satu yang bikin kadang tuh dapur kita sumpek, dapur kita itu kelihatan berantakan gitu adalah tumpukan piring gitu ya, baik piring kotor maupun piring yang udah dicuci tapi belum dirapiin, itu juga bisa bikin dapur kita tuh kayak kelihatan berantakan gitu. Ya seperti inilah ya teman-teman, kalau misalnya kita itu pengen besok pagi tuh lebih nggak banyak kerjaan gitu ya, jadi otomatis harus siap capek nih malam ini. Tapi asli malam ini tuh setelah aku beresin ini, aku tuh istirahat beneran langsung tepar teman-teman ya. Anak-anak tidur, aku pun langsung tidur, bahkan aku malah tidur duluan dari anak-anak ya. Aku minta tolong sama Pak suami buat nungguin anak-anak tuh tidur gitu ya, karena ya anak-anak tuh memang kayak gitu teman-teman. Kadang itu malah kalau nggak ditungguin itu malah mereka tuh nggak tidur gitu ya, kadang masih main gitu ya berdua. Jadi aku bilang ke Pak Su, aduh rasa badan tuh capek banget. Jadi kata Pak Su, ya udah kamu tidur duluan aja katanya gitu teman-teman. Alhamdulillah. Oke deh teman-teman, ini aku udah selesai buat nyuci piring, tinggal dibersih-bersihin aja nih teman-teman untuk area wastafelnya, karena nggak mungkin juga kan ini nggak dibersihin, nggak disiram-siram ya, pasti besok tuh bakalan berlendir gitu ya. Terus juga takutnya malah cepat rusak gitu, jorok juga gitu kan kelihatannya. Oke, alhamdulillah teman-teman, selesailah sudah kerjaan aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.